ini mirip sama cair yang kemarin kita udah bahas cara penulisan resepnya. Cuman balik lagi ada dua syarat kalau yang padat itu ada dia sekali dosisnya adalah sekali terapi, kemudian eh, apa namanya medianya gitu ya, dia mau pakai kapsul kah atau yang pulverized. Kalau yang cair itu dia juga ada dua syarat. Yang pertama dia keseluruhan terapi dosisnya sama eh, alat alat penakarannya mau pakai C, CTH atau GTT kayak gitu atau drench gitu. Nah, jadi kalau misalkan pada ini nanti aku fokuskan juga pada penulisan resep ya, teman-teman masih salah dan kelewat, terutama pada penulisan misapaknya gitu. MF Wolf, Dain Cups-nya itu juga masih banyak yang kelewat. Sama belum paham juga bagaimana cara membagi bentuk sediaan kapsul, karena kan kapsul nanti kita bahas ada maksimal 250 sampai 300 sampai kita pakai ya. Cuman kalau secara teoretik dia bisa sampai 1 gram sebenarnya. Jadi bisa sampai 250, 500, 750 sama 1000 miligram tuh bisa. Kita bahas lebih lanjut. Oke, next dulu. Ini aku next lagi. Nah, untuk beta padat yang pertama, di sini kita akan membahas tentang pulvis ya. Jadi pulvis atau serbuk tidak terbagi, ini merupakan campuran homogen dari bahan-bahan yang diserbukan dan tidak terbagi ya, kita sebut sebagai pulvis. Jadi dia merupakan campuran homogen gitu ya, atau merata. Kenapa perlu merata? Karena ketika kita mortar, harapannya kalau semuanya rata nanti bubuk yang di sebelah manapun itu akan sama khasiatnya gitu. Jadi nggak ada yang cuma tepung doang, nggak ada yang cuma remedium cardinal doang. Jadi semuanya merata kayak gitu. Terus pulpi sendiri kebagi menjadi dua, ada yang usum eksternum sama usum internum. Jadi penggunaan luar sama penggunaan dalam. Artinya yang eksternum ini berarti secara topikal, yang internum ini berarti secara sistemik lewat oral biasanya gitu. Nah, kalau yang internum atau obat dalam, vehikulumnya itu bisa sakarum laktis, ya, glukos, sakarum album, bisa juga pemanis biasa seperti sakarin. Ini teman-teman juga udah sering pakai, terutama sakarum laktis sama glukos atau dextrose. Sedangkan kalau yang obat luar, ini mirip nantinya sama yang setengah padat, cuman ini dijadikan vehikulum seperti talkum ya, ini tepung, talkum venetum, terus ada amilum oriza, ini juga patinya dari padi, amilum tritisi, trisiti ya, trisiti, amilum solanum, terus ada pelekat pada kulit bisa pakai tambahan adep selanae. Ya, ini mirip sama pembuatan sebenarnya setengah padat gitu, cuma dalam dalam bentukan serbuk gitu. Jadi tetap bentukannya serbuk gini. Kalau setengah padat kan pasti pakainya vaselin biasanya. Ya, jadi cenderung lebih lengket membentuk pasta, eh, terus membentuk salep atau membentuk krim gitu. Nah, berbeda ini contoh ya untuk resep pulvis. Misalkan di sini adalah pakai natrium klorid sama kalium klorida. Terus ditambahkan natrium bikarbonat. Terus eh, kita pakai vehikulumnya bisa dextrose 4 gram. Kita buat sebagai pulvis, nanti ini dibuat sebagai oralit. Jadi ini sebagai natrium, kalium sama natrium bikarbonatnya. Kita pakai buat oralit, ini berarti buat terapi cairan tapi by eh, apa namanya? By oral kayak gitu ya. Dan ini signalnya dicampurkan dalam 200 mililiter air gitu aqua. Jadi semuanya ini dalam bentuk serbuk gitu ya, dalam bentuk satu bungkus, kemudian disarankan penggunaannya dicampurkan dalam 200 mililiter air. Adapun yang sebelahnya ini penggunaan ada asid salisilicum, balsam peruvian, ana 2 gram, ada psalanai 4 gram, magnesium oxide sama zinc oxide. Ya, ini sebagai pembawanya juga ditambah dengan talcum venetumnya, ada 100 gram. Dibuat sebagai pulvis aspersorius, pulvis doang juga boleh. Terus signa loko purol bedak. Nah, ini sebagai budak apa namanya, asid salisilicum buat cropping kayak gitu. Jadi bisa buat bantu keratolitik gitu ya. Ini contohnya untuk penggunaan pulvis. Cuman kita jarang gitu ya untuk meresepkan contoh daripada pulvis ini, baik nanti yang usus internum maupun yang usus eksternum. Tapi yang internum ini paling enggak biasanya
cuman si Oralit aja yang bisa kita resepkan gitu. Tapi kalau Externum ini kadang kita cenderung lebih meresepkan dia punya bentuk sedian itu setengah padat gitu ya. Jadi kalau yang kayak gini ini jarang kita resepkan gitu. Ya, aku lanjut dulu. Dari pulvis kita punya pulveres. Kalau pulvis itu tidak terbagi, kalau pulveres itu sediaannya serbuk terbagi. Dikemas dalam suatu sistem pewadah tertentu yang kita sebut sebagai puyer gitu. Jadi satu puyer, dua puyer, dan seterusnya. Nah, berat puyer itu antara 300 miligram sampai 1 gram. Gitu. Kita pakai 250 sampai 300 itu bisa. Dan dia maksimal bisa sampai 1 gram sebenarnya. Dan bahan obatnya kurang dari 300 miligram harus ditambahkan vehiculum itu supaya dia sampai ke berat minimal dan tidak melebihi berat maksimal. Kalau berat maksimal berarti kita harus membagi puyernya gitu. Contohnya di sini vehiculumnya masih sama ya kayak yang pulvis internum, usus internum. Kita pakai saccharum lactis boleh, glukos juga boleh. Nah, contohnya karena dia obat padat berarti kita pakai sekali minum ya. Jadi pada kodein asam klorida HCl ada 0,004 gram atau 4 miligram. Terus ephedrinnya juga 5 miligram, laminala 15 miligram. Ini kalau kita tambahin semua, ini baru 24 ya, 24 miligram. Sedangkan minimalnya harus 300. Makanya kita tambahin juga sakarin QS atau saccharum lactis boleh, glukos boleh QS. Sehingga kalau secara penulisan tertulis, maka kalau ininya total 24, berarti saccharum lactisnya itu sekitar 200 70-an ya, 276 miligram. Terus Mesovac Pulv, Detalis dosis nomor 15, Signa 3DD Pulv 1. Ya, dibuat, diminum 3 kali sehari, 1 puyer, dan disiapkan sebanyak 15 biji. Nah, ini ya perlu diingat teman-teman. Mesovac Pulv, DTD, jangan lupa selalu tambahkan numero. Jadi kadang banyak tuh habis DTD langsung angkanya jadi DTD 15 gitu. Jadi numeranya ketinggalan. Gitu. Jadi jangan lupa penulisan numeronya juga untuk menentukan atau menjelaskan jumlah daripada yang kita buat pakai numero. Nah, sampai sini ada mau tanya dulu? Kak Ian mau nanya, Hmm, berarti Kak kalau hmm. misalnya apa namanya berat puyernya itu kan 350 tuh yang obat bahan-bahan aktifnya, berarti itu nggak wajib dong ditambahin vehiculumnya. Apa tetap perlu? Tergantung. Ya, Oh, kalau menurutku tetap perlu karena biasanya puyer kan diminumkannya pada hewan pintar. Kita balik lagi ke materi awal gitu. Tetap kita perlu menambahkan perasa karena untuk mempermudah si prinsip maksimum Asclepiadesnya itu gitu. Itu Cito Uraret Jujunde. Kita harus ke Jujundenya atau memberikan rasa nyamannya buat oh si kita. hewan terutama hewan pintar anjing ataupun kucing. Jadi tetap kita perlu penambahan itu. Nah, yang jadi masalah teman-teman itu biasanya adalah penentuan ininya dulu nih. Kalau aku sampai sekarang tetap pulvers itu aku batasin di 300 gitu ya, 250 sampai 300 miligram. Walaupun secara teori dia bisa 300 sampai 1 gram. Cuman kalau 1 gram ini bakal kepenuhan. Jadi taruhlah itu beratnya di minimal hmm, maksimal deh, maksimal di 300 deh, 300 berarti kalau misalkan kalian punya dosis eh misalkan kodenya dia kan kebetulan 4 miligram ya kecil. Coba lah taruhlah amoxicillin ya biar teman-teman pakai. Amox itu kan kalau di punyanya Proflas kan 100 miligram per kilogram berat badan ya. Karena kalau berat badannya udah 5 aja, dia udah 500 kayak gitu. Udah 500 miligram. Nah, kalau misalkan kita memakai satuan maksimal 300 ya supaya masuk ke minimalnya ini, berarti 500 ini harus kalian bagi 300 dulu. Gitu. Kalau aku biasa tak gitu. 500 kegampangan deh. Kita taruh misalkan dosis amoxicillinnya 1008 2000 deh, 2000 miligram. Kayak biasanya ada tuh yang berat-beratnya banyak banget ya, 2000 miligram. Nah, karena dia sekali pakai,
Sorry, kalau amoxicillin kan 1 hari sekali ya, atau per hari. Jadi kan 2000 miligram per hari, ya kan? Nah, terserah teman-teman mau bikin signalnya gimana. Kalau ini masih S1DD. Kalau misalkan mau dibuat S3DD atau S4DD sekalian, maka kalian perlu bagi 4 dulu kan. Bagi 4 berarti perkalinya jadi 500 miligram per 4 kali. Per kali. Atau QDD nanti ya, QDD. Nah, 500 ini masih lebih dari 300 gram, 300 miligram. Berarti kita perlu bagi 300 dulu. Hasilnya kan kurang lebih 1, sekian kan. Berarti kalau dibagi 300 hasilnya 1, sekian berarti butuh 2 kapsul minimal. Berarti 2 cups. Betul? Nanti kita baru bagi 500 dibagi 2. 500 dibagi 2 berarti satu kapsulnya itu kurang lebih 250 miligram. Berarti amoxicilinnya udah 250 miligram. Sisanya tinggal pakai glukos 50 miligram atau QS. Alhasil nanti bisa sampai ke 500 300 miligram ini. Gitu. Sehingga nanti penulisannya itu jadi R amoxicillin ya. 250 miligram, glukosnya QS, terus di sini MF full BTD numero skip dulu, terus sigma karena kita sepakat 4DD tadi di awal, 4DD, wolfnya berapa? Kita pakai kan dua, kok dua kapsul sih? Dua puyer ya? Dua puyer, 2 kali 4, 8 kali 5, 40, gitu. Kayak gini berarti penulisannya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa, Kak. Makasih, Kak. Yang lain gimana? Soalnya dari yang koreksi kemarin masih ada ya, so lumayan sih yang bingung untuk pembagian dari bentuk sediaan obat padat kayak gitu. Gimana sih cara penulisan resep pulf berapanya gitu? Kok pulf 1 kah, pakai pulf 2 kah gitu. Jadi pulf yang di sini ini Romawi harus saya. Ini tuh berdasarkan eh, berapa banyak sih bahan aktif yang kita pakai gitu. Jadi kalau misalkan aku baca resipe amoxicillin udah lebih dari 250 atau lebih dari 300, aku udah yakin pasti salah gitu. Jadi nggak mungkin bisa 500 kayak gitu. Kalau aku acuannya di situ. Karena di aku acuannya adalah maksimal 300 miligram. Gimana? Kalau nggak ada komen, aku anggap semuanya paham ya. Oke, kalau gitu. Hapus. Oke, sekarang coba latihannya. Silakan dikerjakan.
Udah belum? Hmm. Aku mau yang ngerjain nanti coba Aska ya. Ayo coba Aska. Udah selesai belum? Sebentar, Kak, sebentar. Oke. Kak Ian, sebelumnya mau nanya dulu boleh nggak, Kak? Ya, ya. Gimana? Itu kan paracetamolnya 10 miligram itu buat sekali minum atau dosis per hari ya, Kak? Buat sekali minum, semuanya diratain aja. Paracetamolnya BDD, kalau PPN-nya dulu lah, TPM-nya juga BDD. Semuanya buat per kali minum. Oke, insya Allah sudah sih, Kak. Ayo coba gimana di anotet aja yang pakai teks. Udah kelihatan belum, Kak? Belum, kalau misalkan kamu masih ngetik, belum biasanya. Setelah selesai ngetik biasanya baru kelihatan. Kelihatan nggak, Kak? Ini aku, Udah, tes dulu, satu tesnya doang. ya. Loh, nggak bisa dihapus. Yaudah deh. Hmm, so, eh,
Kak Ian udah bener kakak kalau gini? Eh, Bentar, belum belum, kelihatan. belum. Nah, nomornya belum. 2 kali 1, 2 kali 10. Oke, udah kelihatan. Oke, air paracetamol 60 miligram. Oke, kan 10 miligram dikali 6 ya, 60 miligram, betul. Klorpheniramine maleat 12 miligram. 2 dikali 6, 12. Glukosnya QS. Masuk ke MF, Wolf, the in cup, status dosis, numero. Oke, betul. Kita lewat dulu, Signa 2DD, cup 1. 1. Nah, oke. Ini berarti salahnya di MF-nya. Kenapa? Karena kita mintanya ke BSO Puyer. Dan kalau ke BSO Puyer berarti dia bentukannya masih dalam Puyer. Belum dimasukin ke kapsul. Coba dibenerin. MF-nya jadi gimana? Bikin di bawahnya lagi ya, MF-nya doang. Sama S. Berarti nggak usah ada in cups-nya, Kak. Nggak usah. Jadi, dain kapsa dihapus, tinggal DTD. Oh, DTD. Oke. Berarti gimana? Ditulis gini juga, Kak. Yang bawahnya kurang paham, Kak, cara nulisnya. Yang mana gimana? Yang bagian bawah yang Signa 2DD, habis itu berarti langsung puff. Puff 1 Iya, gitu. sama. Cuma kan bedanya pakai puyer, berarti pakainya full. Udah aku tulis, Kak. Udah kelihatan belum ya? Coba diklik dulu. Biar muncul. Ini belum muncul deh. Ya aku. Nah, full BTD nomor 10 S2DD plus 1 ya. Nah, ini baru betul ya. Jadi, balik lagi ke persoalan ya. Kalau cuma tulisannya BSO puyer, berarti kita fokusnya di puyernya. Berarti ini nggak pakainya yang bawah ini. Dibikin puyer, full, langsung DPD nomor 10, S2DD full 1. Kayak gitu. Kalau dia mintanya BSO padat, misalkan di BSO-nya nggak puyer ya, tapi BSO padat, kita boleh milih. Kita boleh milih, mau dibuat dia punya sediaan puyer aja, atau dibuat masukin kapsul. Bebas, terserah kita. Gitu. Yang penting bentukannya padat. Kalau misalkan mau dibuat kapsul, berarti yang penggunaan yang atas kayak gini. Kalau in cup, stainless dosis 910. Kalau dibuat puyer, berarti yang bawah ini. Gitu. Yang lain udah paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak dari Aska mungkin atau yang teman-teman lainnya? Pak, maaf mau nanya. Aku jujur lupa. Cara nentuin itu ditulis TD atau DTD itu kemarin gimana ya? Kalau dari aku, itu secara teoretik aja ya. Cuman kalau buat penulisan resep pada akhirnya, semuanya pakai DTD. Jadi, buat satu kali dosis. Kalau misalkan kamu nggak pakai DTD, itu buat buat satu kali terapi. Kalau pakai DTD, kalau nggak pakai DTD itu buat keseluruhan terapi. Jadi 60 ini nanti kamu kali lagi sama 2, kali lagi sama berapa hari.
berapa lama terapinya. Ini kan kamu mau 5 ya, 1 kali 2, 2 bagi 10 kan 5 hari. Berarti nanti kamu 60 dikali 2 dikali 5, 120, 600 ya, betul 600 miligram nanti ininya MF-nya full, eh, MF pulp aja, dibuat kayak pulp apa namanya, terbuk tak terbagi berarti, jadi pulvis jadinya, jadi cuma MF pulp atau pulvis kalian. Udah signalnya apa gitu, jadi nggak ada DTD-nya kan, jadi sama kayak kayak pembuatan ini apa namanya, terbuk tak terbagi atau pulvis kayak gitu, jadi ini keseluruhan terapi. Cuman kan agak susah ya kalau buat kayak gini. Maksudnya kalau ada yang gampang, kita pakainya yang ini aja. Biar nanti perhitungannya itu kita fokusnya ke satu aja. Jadi nggak kebelah-belah pakai DTD nggak ya, atau nggak usah pakai DTD deh. Semuanya dipakai DTD. Biar hitungannya satu kali terapi aja, biar gampang. Oke, oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, yang lain tadi ada mau nanya kayaknya. Aku Mas mau nanya Mas. Siapa ini? Ya, jangan Mas. Itu kan di sini BDD kan, yang 2 kali sehari kan. Nah itu yang kayak tadi itu kan dibagi sama apa IDD kan, yang contoh contoh yang awal tadi. Nah yang ini Mm-mm. kenapa kok nggak dibagi juga, yang 60 itu jadi 30 misalkan, kena dibagi BDD itu Oh, atau gimana? ini. Jadi kamu harus tahu bedanya di nah, fokus dulu ya, fokus ini. Bentar. Jadi kamu semuanya juga harus tahu ya, di daftar dosis itu kan ada yang tulisannya per hari. Kayak amoksisilin kan tulisannya per hari. Per hari itu otomatis kan buat 1 kali sehari. Itu karena kayak gitu gampangannya. 1 kali sehari. Dosis 100 miligram. Jelek aja. Dosis 100 miligram buat per hari. Kayak gini. Ini kalau amoksisilin. Nah, tapi kalau misalkan kayak gini, ini misalnya paracetamol. Ini 10 miligram per kilogram per BB, tapi tulisannya BDD gini. Nah, kalau udah kalian nemu kayak gini, itu artinya yang amoksisilin ini buat 1 kali pakainya atau 1 hari ya 100 miligram per kilogram berat badan ya. Tapi kalau yang paracetamol ini, dia buat sekali pakainya. Buat sekali pakainya 10 miligram, tapi disarankan buat 2 kali sehari. Jadi buat 2 kali pakai. Maksudnya sekali sekali minum 10 miligram, tapi disarankan 1 hari minumnya 2 kali. Gitu. Jadi sekali minum 10, nanti yang kedua 10. Kayak gitu. Nah, kenapa kalau yang ini nggak dibagi, kayak tadi paracetamol nggak dibagi dua gitu jadi 30? Karena hitungannya udah buat 1 kali terapi atau buat 1 kali minum. Sedangkan kalau ini kamu membuat jadi 4 kali kayak tadi ya, berarti kan kamu bagi 4 dulu. Berarti 25 miligram per KGBB, baru buka kurung QDD gitu. Jadi ini samanya kan udah sama bentukan, eh, apa namanya, bentukan dosisnya gitu. Jadi balik lagi ke istilah, kalau obat padat itu buat 1 kali terapi atau buat 1 kali minumnya gitu. Sebenarnya kalau mau pakai ini juga bisa. Nanti penulisannya, misalkan amoksisilin ya, taruhlah beratnya tadi dia 1 kilo, berarti amoksisilin 100 miligram, glukos QS nanti MF-nya misalkan full DTD numero sekian, nanti signalnya jadi 1 DD gitu. Terus 1 misalkan, ini 5 berarti. Nah, beda sama penulisan R, amoksisilin 25 miligram, glukos QS, MF full, DTD numero sekian, S 4TD full 1. 4 kali 5 berapa? 20.
gitu. Kayak gini kira-kira sama nggak jumlah amoksisilin yang dibuat? Dia buatnya 5 puyer dibuat 5 biji, berarti 500 miligram. Ini 25 miligram tapi dibuat 20 puyer. Hasilnya kan sama-sama 500 miligram keseluruhannya gitu. Gitu aja sih Bar kalau dari aku. Paham? Oke Mas, paham Mas. Nah, yang lain gimana ya? Jadi jangan kekecoh ya buat satuan ininya, satuan belakangnya di resep ya. Ada yang per hari, ada yang 4 kali. Ya, ada yang per hari, ada yang per kali, tapi dengan sarannya berapa kali sehari gitu. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Oke, ini eh ya udah ya, aku rasa cukup jelas untuk resepan ini. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang pada tablet ya. Nah, kalau tablet ini sebenarnya obat paten karena untuk meresepkan tablet itu tidak mungkin karena dia apotek juga, dia tidak ada alat pres buat tablet. Jadi biasanya sih tidak diresepkan kalau tablet. Kecuali memang resepnya resep paten, nanti kita bahas di belakang. Nah, tablet itu merupakan sediaan padat dengan bentuk sirkuler silindris, smooth, bagian permukaan dapat berupa datar, cemplung, atau cekung. Umumnya dibuat dengan mengempa atau mencetak obat, gitu ya. Nah, syaratnya bentuknya sempurna. Jadi bulat, ya bulat halus gitu. Nggak ada retak, nggak ada yang gepeng, atau yang apa ya, ada kikisannya kayak gitu. Terus waktu hancur 15 menit. Maksudnya waktu hancur nih gimana? Ketika pengujiannya itu tabletnya dimasukkan misalkan ke dalam air gitu ya. Nanti di air itu dia harus hancur dalam waktu 15 menit. Seakan-akan ketika tablet masuk nanti ke dalam tubuh, tablet tersebut akan cepat hancur gitu sesuai dengan CPOHB ya, cara pembuatan obat hewan yang benar. Karena jika dia melebihi maka obat ini akan semakin lama terabsorpsi malah menimbulkan efek nanti. Terus kekerasan tablet 3 sampai 5 kilogram stok. Ini juga diuji kekerasannya karena dia juga akan mempengaruhi ke waktu hancurnya. Terus berat tablet itu sekitaran 0,3 sampai 0,6 gram gitu ya. Terus sekitar 300 sampai 600 miligram termasuk udah ada zat tambahan dan bahan pengikat di dalamnya. Kalau menurut British Pharmacopoeia Veterinary harus memiliki uniformalitas atau keseragaman berat. Jadi dalam artian nanti kalau pencetakan ya, kalau beratnya obat A, kekerasan tabletnya di 3 kilo, terus berat tabletnya di 0,3, yaitu semua harus sejajar, harus serata segitu. Nggak ada, soalnya kadang kalau pembuatan tablet kan kami juga produksi massal ya, pasti ada aja yang cacat kayak gitu, dan itu harus diakhir atau dibuang. Misalkan bagian-bagian yang sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan syarat tablet ini. Nah, ini contoh resep pembuatan tablet ya. Jadi dia biasanya udah bentukan paten yang kita resepkan. Jadi kita hanya meresepkan obat-obat jadi kalau mau bikin tablet, resepan tablet. Contohnya pada Bioneuron ya. Ini vitamin B isinya biasanya kita kasih tablet Kemero 15. Ya ini biasanya karena dia obat paten, biasanya ada airnya. Jangan lupa kasih trademark gitu. Gaterosis juga ya, ini buat radang tenggorokan. PCR, Afgatorosis tablet nomor 10, S0401. Ya, dihisap, satu hisap, dalam artian ini adalah tablet tablet hisap ya, makanya lo satu setiap 4 jam sekali. Gitu. Terus ini juga udah, ini udah tahu cara bacanya.
ada Kedocard Subling, tab nomor 10. Ini bisa dicari, aku lupa ini. Terus ada kalsium D-redoxan. Kalau ini tablet Eversen, redoxan ya. Jadi dia masukin ke dalam air 1 hari 1 tablet. C, kum dalam air ya, dalam air 200 mili. Tuh. Jadi redoxon masukkan ke air 200 mili 1 hari 1 tablet. Nah, ini contoh peresipan pada obat tablet. Jadi berbeda dengan kapsul dan puyer nantinya, ya kita bisa meresepkan bahan generiknya, kemudian eh, dihancurkan, dibuat jadi puyer atau dimasukkan ke dalam kapsul. Tapi kalau tablet, karena dia pembuatannya harus menggunakan alat pengempah dan di apotek biasanya tidak ada karena dia biasanya industrial, maka tidak bisa kita meresepkan obat generik dibuat tablet, kecuali adalah kita meresepkan tablet itu sendiri, langsung merek patennya. Begitu. Nah, ini macam jenis tablet ya, ada tablet telan, ini biasa. Kalau tablet bersalut, biasanya ini dipakai pada kondisi perlindungan asam lambung biasanya. Jadi, yang dia tidak asam lambung, obat generiknya biasanya ditambahin salut, sehingga bisa menembus masuk ke usus, sehingga bisa diserap. Terus ada tablet hisap, lozenges, kayak tadi F-ketrosis, atau ini pakai Degirol ya. Ini biasanya kalau radang tenggorokan juga bisa pakai ini. Ada tablet sublingual, ini akan diresap di bawah sublingual, jadi masuk di bawah lidah, nanti akan terserap sendiri. Terus ada tablet kunyah, yang chewable tablet, contohnya dia bisa dikunyah tanpa ditelan, untuk menghancurkan dan mengeluarkan, mempercepat proses absorpsinya. Karena teman-teman tahu, semakin kecil luas permukaannya, maka penyerapan obat itu akan semakin cepat. Terus ada Eversen tablet, ini tadi ya, yang contohnya si Redoxon, dimasukkan ke air 200 ml tadi, ini akan lama-lama terserap gitu ya, terdegradasi menjadi kandungannya di dalam air. Ada yang tipenya modified release tablet. Jadi kalau yang tipe modified ini dia biasanya pelan-pelan gitu. Jadi biasanya kayak gini, waktu spike setelah onset of actionnya gitu ya, itu akan lebih lama karena rilisnya dia pelan-pelan. Jadi biasanya dia kayak long acting lah tipenya. Sehari makan satu itu udah mencukupi gitu loh, untuk biar efek obat ini tetap tinggi di dalam tubuh karena dia rilisnya pelan-pelan. Oke, tablet ada yang pertanyaan? Oke, gampang ya, tablet ini persoalan tentang tablet. Next, di sini ada kapsul ya. Tadi udah disinggung juga kalau kapsul ini merupakan sediaan padat yang terbungkus dalam suatu cangkang keras maupun lunak, di mana cangkang bagian ujung memiliki berbagai variasi bentuk dan kapasitas. Umumnya bentuknya lonjong ya, kayak gini. Terus kalau kapasitas benar, ada yang 250, 500, nanti 750 sampai 1000 miligram. Terus cangkang kapsul terbuat dari metil selulose, gelatin atau bahan lain yang cocok. Sehingga bisa dibuat bahannya, ada yang bisa soft capsule kayak gini, terus ada yang hard capsule, ada yang enteric capsule. Nah, kapsul terkadang memiliki batas penanda, sedangkan isi dari kapsul dapat padat atau minyak yang berupa pasta. Contohnya pada soft capsule gini, ini bisa di vitamin ya, kayak minyak ikan, ini bisa dibungkus pakai yang soft capsule kayak gini, ini bisa. Tapi yang hard capsule ini atau entry capsule ini bisa yang bentukannya padat, gitu, obat padat. Biasanya kalau yang ini dari gelatin, yang ini metal cellulose itu bisa, yang soft capsule. Terus, ini contoh resepnya.
Apabila sedan obat mempunyai lebih dari satu dosis yang tersedia, cantumkan dosis yang akan diberikan pada penderita. Misal 250 mg, 500 mg, atau 750 mg. Nah, ini eh, balik lagi kalau misalkan kita menulis persediaan paten, gitu ya. Kemarin itu udah aku kasih keterangan sih di yang soal nomor 2 ya, yang kalsium glucoronas, teman-teman pada yang kasus milk fever atau hipokalsemia. Jadi kalau misalkan tulisan paten, misalkan menggunakan kalsium glucoronas, kalau di sini karena dia padat, kita pakainya kapsul. Kalau kemarin dia pakainya flakon. eh, nah, flakon ini biasanya umumnya 60 mili. Jadi 60 mili flakon numero 1. Nah, ini sama. Misalkan pada obat eritrome atau paling umum misalkan ini deh, amoxicillin sama klavu ya, amoxiclav ya, clavulanat. Itu ada yang dia biasa di 250, ada yang dia forte di 500 gitu. Jadi misalnya kayak sama, eh, putus ya, sorry ya. Aduh, mati lampu. Aku lanjut aja ya. Bentar aku untuk nih. Gimana tadi? Ya, pokoknya eh kita harus menuliskan dosisnya kayak gini ya. Kalau misalkan dia obatnya paten dan ada berbagai dosis kayak tadi. Satunya di amoxiclav. Nah, kita masuk ke contoh yang sebelah kiri. Dia ada aminofilin 100 mg, prednisolonnya 5 mg, dengan nominalnya 30 mg. Ini totalnya masih di bawah dari 300, sehingga tidak usah dibagi kapsulnya. Penulisannya tetap misalkan kapsul DTD. Nah, ini kalau ini pembuatannya kayak gini ya. Cuman kalau lebih lengkapnya, pakai pulse the cups. Jadi puyar, karena kita basicnya dibuat dalam puyar, the cups masukkan ke dalam kapsul. Pakai yang slide awalnya. Latihan soal puyar tadi ya, dibuat kayak gitu. Wolf, the cups, talas dosis, tambahkan numero, jangan lupa. Signanya 3DD, di sini pakai cup 1 Prorenata. Nah, jika diperlukan. Iya, ada pertanyaan? Mas, Hai. ini boleh tolong dijelaskan dulu nggak, Mas, yang tentang apa tadi flakon tadi? Soalnya tadi ini apa Oh iya, suaranya oke. bilang. Kalau obat cair, yaitu ada beberapa bentuk media pembawa, media obat ya, atau istilahnya botol obat gitu ya. Jadi yang pertama ada vial, ya vial. Yang kedua tadi ada flakon, flakon, vial, vial.
Terus ada eh udah sih itu aja sih biasanya. Nah, kalau vial ini kayak soal kemarin itu contoh soal latihan si diazepam itu ya. Ini kandungan misalnya 1 mili ada sampai 5 mili ada. Ingatku jadi 1, 2, 5. Nah, kalau flakon ini biasanya 60 mili per botolnya. Tapi kadang ada yang 100 mili kita tulis sebagai flakon juga. Gitu. Ya, ini untuk eh, biasanya ya yang apa namanya? Bungkus obatnya gitu loh dalam sediaan cair biasanya. Ada vial, ada flakon. Oh, sorry. Vial tuh 2 mili sama 5 mili saya ingatku. Ampul, ada ampul juga. Satu lagi ampul. Nah, ampul ini yang lebih kecil, ini yang 1 mili. Jadi, kalau kalau aku kalau lupa, vial itu kayaknya 2 mili nggak ada. 5 mili ke atas, 5 mili ke atas, tapi nggak segede flakon. Jadi bentukannya kecil kecil. Kayak contohnya ini deh, botol vaksin. Kalau kalian pernah lihat botol vaksin, itu hitungannya vial. Yang kecil kecil kayak gitu. Nah, ampul itu yang kalau flakon itu bisa dibuka, eh, apa namanya, tutupnya bisa dibuka. Kalian ngambil dari botol, masukin ke misalkan ke gelas, sorry, ke sendok ya, sendok atau sendok teh, itu bisa dibuka itu flakon. Tapi kalau misalkan yang dia pengambilannya perlu disuntik gitu ya, pakai spet itu biasanya vial. Nah, kalau ampul itu yang kalian patahin tutupnya, dicetekin gitu loh. Nah, itu ampul. Jadi ada tiga ya, ada vial, ampul, sama flakon biasanya. Di ampul 1 sampai 2 mili ada, kalau vial bisa 5 mili ke atas, kayak punyanya si, siapa namanya, eh buat skabies kayak gitu-gitu, itu kan juga pakainya 20 mili. Ada yang sampai 20 mili itu masih vial. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi kalau dicontohkan ya penggunaannya, misalkan injeksi diazepam, eh misalkan 10 miligram ya, 10 miligram vial, sorry, ampul nomor 1 itu. Biasanya sih kalau yang dicantumkan di sininya dosis kayak gini, ini berarti kalau kayak gini biasanya 10 miligram per milinya kandungannya gitu, per milinya. Atau bisa pakai air, misalkan obat yang diminum gitu ya, Immunoforte, air. Nah, kandungannya karena dia vitamin ya, biasanya kalau vitamin kayak gini dan paten ini kan udah nggak ada, maksudnya gendernya udah nyampur ya, jadi nggak usah pakai eh, kandungannya gitu, kandungan dosisnya, langsung FL nomor 1
Soalnya kalau antibiotik itu generiknya biasanya ada berbagai jenis sediaan obat. Contoh yang lain misalkan aku kasih Kelaneksi. Nah, Kelaneksi ini biasanya 250 miligram, flakon numero 1. Ada juga yang Forte. Jadi Kelaneksi Forte ini 500 miligram kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya, aku lanjut dulu aja. Kalau belum ada yang tanyakan. Ini next-nya kita coba langsung ke latihan lagi aja ya. Siapa yang mau coba ngerjain? Hmm. Separadin ya obatnya ya, bukan separadin. Separadin 50 miligram per kilogram BB, BDD. Aku mau Rahma deh, coba Rahma yang mengerjakan. Benar Rahma, halo? Iya, Kak. Oke, tunggu ya. Gimana Rahma?
Sebentar Kak. Sudahkah? Nah, oke. S2DD Cup 1. M-nya apa? Bentar Kak, ini gimana cara editnya? Nggak bisa. Kamu masuk bikin tel lagi aja. Oke. Di bawahnya lagi nggak apa-apa. Nomor berapa? Sepuluh. Nomor 10 ya. 2 kali 1, 2 dikali 5 hari. Diberikan 10. Kayaknya benar ya. MF-nya juga benar. Wolf in cups ya. Puir dalam kapsul. Thales dosis sebanyak Neanderthera sebanyak 10 buah. Oke, good. Yang lain bisa ya? Ya, Kai. Kak, izin tanya, kalau misalnya kapsul gini, kan obatnya itu kan tadi ini 50 miligram per kilogram berat badan, itu dikali 1,3 itu kan 65. Dia itu nggak dikali 2 lagi ya, Kak? Karena kan di sini BDD, dia nggak perlu dikali 2 lagi ya, berarti. Enggak. Jadi
Nah, sama kayak pertanyaan Akbar tadi ya. Kalau Akbar kan dibagi dua. Jadi ini kan buat sekali terapi. Buat sekali minum ya, buat sekali terapi, buat sekali minum itu 65 miligram. 50 dikali 1,3. Cukup udah sampai situ. Karena berarti ke rumus, kalau obat padat ya, sekali terapi. Berarti dosis dikali KGBB. Obat cair itu keseluruhan terapi. Berarti dosis dikali KGBB dikali jumlah terapi dikali lama terapi. Kita udah pakai acuan ini ya. Lalu pakai acuan ini. Gitu. Kalau misalnya obatnya cair, benar. Kamu nanti kali, kan tadi, 50 dikali 1,3 ya. Terus dikali jumlah terapinya BDD, benar. Kamu kali 2. Terus dikali lama terapi, 5 hari tadi kita sepakat. Berarti kali 5. Cuman karena ini obatnya padat, berarti kamu cuma berhenti sampai dosis kali KGBP aja. Gitu, Hai. Oke, Kak, makasih. Oke. Yang lain ada lagi? Mas, umur itu nggak ngaruh ke pembuatan resep ya? Enggak, Enggak ya? enggak masalah. Oke. Sebenarnya bisa aja sih masuk. Tapi 2 tahun ini hitungannya dewasa kalau di burung. Kecuali misalkan anjing ya umurnya 10 tahun ke atas. Berarti itu masuk ke geriatrik. Harus kamu ambilin obatnya harus tepat sama dosisnya dikurangin. Setengahnya biasanya. Cuman jarang sih soal kayak gitu biasanya. Ada lagi? Oh, bisa deh ternyata. Nah, kalau mana aku lanjut dulu. Nah, sekarang kita masuk ke pil ya. Ini jarang kita bahas. Nah, kalau pil ini sediaan padat, kecil bulat atau spherical dengan ujung tajam mengandung satu atau lebih bahan obat, di mana berat pil itu beragam antara 60 miligram sampai 300 miligram. Pil ini cocok untuk hewan yang tergolong liar. Pada hewan-hewan jenis pet animal kurang disukai sebab rasa PPP atau pulvis propylulae, pembawa pil ya, itu tidak bisa ditutupi. Jadi, pil ini bentukannya cetak juga, dibuat cetakan, tapi masih bisa kita resepkan kayak gitu. Karena pencetakannya ada alat yang mobile biasanya. Di farmasi ada kalau di lab, cetak bolus kalau nggak salah. Nah, bentukannya kayak gini. Nanti kita pakai Pulvis propylulae. Ini contohnya. Jadi, misalkan isinya ferrosi sulfat gitu ya, 200 miligram. Nanti kalian pakai PPP QS. Ini sebagai pembawa dari pil, bolus, maupun nanti granul kayak gitu. MF-nya pil, langsung DTD, numero sekian. Ya, ini 1 kali 3 dikali 10, 30. Buat 10 hari berarti ini. Terus ada bolus. Nah, kalau bolus ini pil yang lebih besar digunakan khusus untuk hewan dan dibuat sangat mirip dengan pil. Jadi mirip dengan pil, cuman bentukannya gede gitu ya. Kayak gini bentukannya. Nah, digunakan bahan-bahan sebagai berikut. Bisa sabun, sirup, gliserin, atau molase agar menghasilkan massa dengan konsistensi sesuai untuk bolus. Jadi bentukannya nanti padat gitu ya. Ini pakai aloes, calomel, ginger, nux vomica, dibuat pakai gliserin ya buat pengentalnya. Terus ada perasa sama kita buat langsung bolus. Itu ya bolus DTD nomor 12. Biasanya kalau pil ini putus lagi ya. Astagfirullahaladzim.
Eh, nah, saya kalau bolus, balik lagi ya, kalau bolus beratnya itu bisa sampai bergram-gram gitu ya, 2,5 gram. Kalau lu biasanya cuma 2,5 gram sih, tapi ternyata bisa sampai bergram-gram lebih kayak gitu. Di sini kan 30 gram, tambah 20 gram udah 50, 54, 56. Jadi bisa bisa banyak kayak gitu bolus ini. Memang khusus pada hewan besar biasanya penggunaan eh, bolus kayak gini. Terus aplikasinya biasanya ada bantuan pakai baling gun, nanti masukin bolusnya ke sini terus dorong. Ya sama kayak injektor di pet ya. Nah, kalau granul itu lebih kecil lagi dari sipil. Kalau granul itu paling tinggi 30 miligram dan mengandung 1 miligram dari zat yang berkhasiat, kecuali di bidang lain. Dengan demikian, terkadang ditemui beberapa granul dengan bobot di atas 30 miligram dan bahan aktif di atas 1 miligram. Biasanya dia dicampur dengan makanan atau misalkan pada hewan-hewan ikan gitu ya, langsung dimasukkan ke dalam air, nanti juga dimakan, seakan-akan kayak pelet. Itu bisa kita pakai granul. Sama konsepnya kayak pil, nanti buat resepnya pakai PPP. Nah, kalau ini kan kebetulan PPP-nya QS ya, Pulsis Propylulae. Nah, karena si granul ini maksimal 30 miligram, biasanya PPP-nya tuh AD-nya tuh 30 miligram gitu. Contoh misalkan R R taruhlah uh, Sepradin tadi deh, misalkan Sepradin taruhlah 5 miligram. Nanti PPP-nya AD 30 miligram. Udah bikin MF granul TTD numero sekian. Signa kan 2DD granul sekian gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini ya pembuatan yang di cuman jarang juga kita buat resep granul. Terus ada suppositoria. Kalau suppositoria ini sama ya, mengandung satu atau lebih bahan aktif medikamenta. Diberikan umumnya dosis tunggal dengan aksi lokal maupun sistemik melalui absorpsi medikamen yang dikandung. Jadi bagian ujungnya runcing dengan volume dan konsistensi cocok diberikan pada anal. Jadi nanti dimasukkan ke dalam anal, nanti di anal itu akan diserap. Kan mukosanya panas tuh biasanya ya. Kalau mukosa dalam anus kan nanti panas. Nah, panasnya itu nanti akan menyebabkan oh, obat ini meleleh gitu. Jadi meleleh nanti kandungan aktifnya yang di dalam itu akan keluar dan akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di mukosa tadi. Nanti setelah diserap maka kalau masuk ke dalam sistemik kayak gitu ya untuk prinsip kerja dari suppositoria. Jadi bahan obatnya bisa kita masukkan yang remedium kardinalnya spasmolitik, hipnotik ada, tranquilizer ada, kardiotonik ada, sama anti asma itu juga bisa. Nah, jenis suppositoria itu nggak cuma anal ternyata, ada yang vaginal suppositoria sama uretral suppositoria. Jadi ada yang lebih dalam dan reproduktif juga bisa, ya. Terus ada juga biasa pada selain granul sama pil, ada pellet sama crumbles. Nah, kalau pellets ini dia merupakan makanan hewan yang digumpalkan dan dibentuk dengan proses pelleting. Gitu. Jadi ada industrial eh, juga gitu ya. Bentuk pellet besar terbagi dua, yaitu masih dalam rentang 3 per 4 inch berbentuk kudu, kubus, dan silindrik. Pellet besar diperuntukkan untuk sapi, kambing doyan, domba, ayam, dan sebagainya. Sedangkan pembuatan crumbles itu merupakan pecahan dari pellet, jadi lebih kecil lagi. Ya, hasil pecahannya dari pelet-pelet nanti disebut sebagai crumbles. Contohnya di sini persiapan untuk makanan berarti jatuhnya ya buat pellets, dog food, Yokanuba pellets bentuk sediaan makan pakannya ya 50 kilogram. Terus juga kalau dalam sediaan injeksi ada Nymphallon Vials nomor 10.
jarang juga kita untuk meresepkan ini, pellets dan crumbles. Terus ada briquettes and blocks. Kalau briquettes and blocks itu juga mirip. Kalau briquette itu individual pada hewan besar. Bentuk sediaan tersebut sering ditempatkan di tengah kandang dan waktu pecah akan dimakan anak hewan. Kalau blocks dan obat hewan yang paling besar dan umumnya ditujukan untuk hewan besar. Blok dibentuk dengan tekanan dan pencetakan diawali dengan penggilingan formulasi bahan blok. Blok hancur dalam proses akan dibuat dalam bentuk crumbles atau patahan lain. Setelah dilakukan penggilingan untuk pencampuran, satu dilakukan pembentukan briquette atau blok. Ya, biasanya kalau briquette ini lebih kecil daripada blok. Kalau blok itu bentukannya paling besar biasanya. Nah, kalau blok ini isinya mineral yang ditaruh di kandang hewan biasanya tuh. Oke, sudah selesai ternyata. Ini sisanya secara bahasan ya untuk obat padat ini ada yang pertama tadi kita bahas pulvis, terus pulveras, terus ke tablet, kapsul, terus baru kita masuk ke yang obat bisa campur pakan juga kayak pil, bolus, granul, pellet, sama crumbles, briquette, sama blocks. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, aman ya. Buat teori-teorinya ini gampang lah, ini bisa dibaca lagi. Yang penting adalah nanti penulisan resepnya juga di obat padatnya tadi ya, terutama di kapsul sama puyer. Ya, Tata, Halo, halo. Kedengeran nggak ya, Kak? dengeran dong. Kak mau tanya, kemarin tuh ini masih bingung penggunaan drains. Itu gimana ya, Kak? Ada Gute dan Drench yang kemarin ya belum dapat kusinggung juga. Kalau Gute itu, aku sebelumnya pernah bilang, eh, tulisannya nanti satu Gute ditulisin beberapa mili. Tapi kalau kita balik ke alat penakarnya, Gute, terutama yang internasional, dari Prof. Lili juga, bahwa 1 mili itu kan 20 tetes ya. 1 mili Gute itu 20 tetes. Oh, GTT. Nah, nanti pengerjaannya terserah, nah misalkan 3DD, GTT berapa gitu ya, GTT berapa, misalkan GTT-nya kan eh 5 gitu ya, GTT 5. Nah, nanti MF-nya, aquanya itu berapa mili kan kita perlu nyari nih, berapa milinya. Karena GTT-nya 5, berarti teman-teman harus 5, ya 5 dibagi 20. 5 dibagi 20 sama 1/4 sama dengan 0,25 mili. 0,25 mili berarti kalau mau 3 kali sehari, berarti sehari pakai 0,75.
0,75 nanti dikali misalkan 5 hari. Sekian gitu ya. Atau dikali 10 hari deh. Berarti nanti AD-nya 7,5 mili. Nah ini ya, ini kalau misalkan penulisannya Gute atau penetes. Tapi kalau misalkan range itu eh, dari yang aku pelajarin sebenarnya itu dari 100 ke atas, tapi secara alatnya itu di 250 sampai 750. Gitu. Jadi minimal di 250. Jadi misalkan pakai drain sama Signa 3DD drain 1. Tulis 1 drain sama dengan misalkan 300 mililiter. Kayak gitu. Baru nanti karena 300 mili, kalian kali 3, berarti sehari pakainya 900, terus dikali 5, berarti nanti aquanya 4,5 liter. Ini. Oh, bisa dipahami? Bisa, Kak. Terima kasih. Kak, Eh, maaf mau ulang yang kute dong, Kak. Oke. Mencari lapak yang lebih besar. Nah, nah, kalau kayak gini, kira-kira aquanya berapa mili? Ada yang bisa jawab nggak? 5 hari rapinya. 3 mili kah? Berapa? 3. 3 mili. Gimana kalau bisa 3? Gini guys, 1 GTT, sorry, 1 mili sama dengan 20 GTT. Atau XX ya, XX GTT. Otomatis 1 GTT sama dengan berapa mili? Ada yang tahu? 0,05. 0,05. Kenapa bisa gitu? Ya tinggal 1/20. Ya, 1 dibagi 20. Lah, terus balik ke soal. Kalau 4 GTT, berarti berapa? Ya tinggal 4/20 sama dengan 1/5 sama dengan 0,2 mili. Terus kita balikin ke soalnya. Dikiranya 3DD. Berarti sehari 0,2 dikali 3. Sehari pakai 0,6 mili. Butuh terapi selama 5 hari. 3 mili. Oke, dari contoh ini bisa dipahami nggak, Kai? Insya Allah bisa, Kak. Terus coba misalkan kamu buat obat tetes lagi ya. Dengan komposisi yang sama ya. Tapi signanya 2. Signanya 2 DD. Signanya 2 DD GTT 10. Terus
Aquanya berapa mili, Kai? 5 hari juga. Berapa, Kai? Kira-kira, Kai? 5 mili kah, Kak? Betul, 5 mili. Caranya gimana? 10, kita TX kan 10 ya? 10 dibagi 20 sampai dengan setengah sampai dengan 0,5 mili. 0,5 kali 2 DD dikali 5 hari. Sama dengan 5. Udah beres. Gampang kan? Makasih, Kak. Oke, oke beres ya, clear ya. Sekarang, kalau tidak ditanyakan lagi, kita latihan soal dulu. Seekor kucing 3 kilogram datang dengan keluhan tidak mau makan. Dokter ingin memberikan multivitamin selama 3 hari. Buatlah resep yang logis biolisin 1 tablet per 1,5 kilogram 1 DD. Siapa yang mau mengerjakan langsung di sini ya? Ayo Dimas. Teman kamu diem aja. Oh, Kak. Ayo dikerjakan langsung. R. Oke, wait. Ini pakai BSO-nya apa? Maksudnya Pulvares kah? Puyer ya, puyer. Oke, Biolis. Ntar dulu. Berarti ini 2 tab per hari gitu ya, Kak? Kenapa? Ini dipakainya dua tabs per Iya, hari. 2 tab aja kan, satu tabnya 1,5. Oke. Udah belum? Wait, belum, Diklik Kak. ya biar. Ah, ah, ah. Satu kali satu. Eh, satu kali satu. Tuh. Gini kah? Oke, betul.
Balesin 2 tablet karena tablet 1,5, berat kucing 3 kilo, dibikin 2 tablet, langsung ke pos QS, MF full, Dain Cups, Thales dosis, ya hilang. Oke. Dain Cups, Thales dosis, numero, Apa Thales nah dosis hilang. tuh eh, TD. TD, TD. Oke. TD. Dain Cups, TD, numero, apa ya wes? Oh, bisa di. Kita dong. Dain Cups, TD, numero 3 ya. 1 DD, Cup 1. Tadi perasaan mintanya puyer ya. Nggak apa deh. Kita bikin kapsul ya. Oh ya. Oke, tapi kurang lebih kayak gini ya. Udah benar penulisannya, cuma balik lagi tadi. Aku ingetin bahwa MF-nya kadang banyak yang ketinggalan. Oke, ada yang tanyain? Tidak ada? Oke, aku hapus next. Anjing begal 5 kilo, diagnosa infeksi bakteri, berikan terapi antibiotik. Ini aku ganti ya, dari gampang. Anjingnya 55 kilo, antibiotiknya Amox, 100 miligram per kilogram BB per hari. Aduh, low bed. Dibuat 5 hari, kapsul. Siapa yang mau coba? Akbar wes, Akbar. Oke, Low bed. Apa nih? Waduh.
Udah Mas. 5 hari ya, Oke, bentar. 5 hari. Salah. 100 itu Romawinya berapa ya? Ayo berapa? Ada tahu nggak yang lain? Oh, C. Hmm. hmm. C. Oke, ya, aku koreksi dulu ya. Nah, ini perhitungan dosisnya kurang mg. Terus, nah ini teman-teman eh, dari sini udah tahu ya, ini kan kali berat badan, jadi 5.500 miligram. Terus Akbar ini bagi dua ini harapannya dia mau buat jadi BDD. Kan tadinya per kilogram per hari kan, per hari punyanya si amoksisilin. Nah, biar nggak S1DD, dia mau dipecah jadi S2DD, makanya dibagi dua. Hasilnya kan 2750 ya. 2750 dibagi 10. Nah, 10 ini dari apa? 10 ini adalah untuk penentuan berapa sih sekali minum kapsulnya, yakni 10 biji. Nah, dari mana kok bisa dapat 10? Sebenarnya caranya adalah 2750 ini kalian bagi dari jumlah maksimal dosis kapsul. Kan dibagi 300 ya. Jadi dibagi 300. Nah, dapat kurang lebih 10 kapsul. Kayak gitu ya. 9 ke atas, 9 koma sekian kan. Dapatlah kurang lebih 10 kapsul. Baru habis itu kalian bagi 10, maka hasil per kapsulnya sekitar 275 miligram. Jadi dapat nih, penggunaan sekali minum 10 kapsul digunakan PDD. Langsung ditulis ke resep amoxicillin 275, glukos QS, TMF full, dan cups PD. Numero C, nomornya kosong dulu ya. Terus Signa 2DD, yang kita sepakat tadi kan dibagi 2. Terus caps X gitu ya. Karena kan 10 tadi ya, 10. Maka 10 kali 2, 20 dikali 5, 100. Maka numeronya C. Gitu. Terus gimana Kak kalau misalkan ternyata bukan pakai amox, taruhlah amoxiclav ya, amoxiclav terus ininya eh, TDD gitu. Amoxiclav misalkan eh, kita ganti ke amoxiclav 50 miligram gitu, ya, 50 miligram per kilogram berat badan per kali, tapi TDD. Jadi langsung TDD gini. Sama aja pengerjaannya. Kalian kali dulu 50 ya, 50 dikali berat badan 55 sama dengan sekitar 25 berapa ya? 50 kali 55, 2750 ya? 2750 miligram. Nah, kalau kayak gini, karena dia udah TDD, berarti nggak usah kalian bagi 3 lagi. Karena dia udah TDD. Langsung aja dibagi kira-kira berapa kapsul? 10 kapsul tadi ya. Biar hasilnya 275 miligram. Udah nanti penulisan resepnya sama. Resipe, amoxiclav, 275 miligram, glukos QS, MF-nya Pulfdain Cups, kalau dosis numero C sama aja. Oh, nggak beda, karena TDD ya. Karena TDD berarti 30 kali 5, 150. Eh, sampai sini bisa dipahami nggak ya? Aduh, nggak ada slot lagi. Orang mana nih? Ini aja kali ya. Nah, gini pokoknya. Nah, terus di sini ada I.
sama dengan 1, V sama dengan 5, X sama dengan 10, L sama dengan 50, C sama dengan 100. Kalau kalian mau nulis 40, jangan kalian tulis XXX, 45, tambahin V, tapi tulisnya XL, T, sama kayak kalian nulis 4. Kan nggak mungkin kalian nulis 4 I kan, tapi I sama V. Ini 4, ini 45. Tulis 6, gimana? VI sama dengan 6. Maka kalau kalian nulis 60, berarti LX ini 60. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Oke. Kalau kemarin ada tuh yang nulis XXX V ya gitu. Nah, kaget bacanya lu. 45 kok XXXX V. Mana? Gitu ya guys. Oke, ya kita gampang bagi-bagi dosis. Sudah selesai. Ada yang mau disampaikan, tekan lagi? Saya mau kirim soal lagi. Nggak bikin resep kok. Lebih ke soal latihan biasa aja. Sama materi-materi sebelumnya soalnya. Stop share dulu. Jadi sisi XI. Aku kirim dulu ya soalnya. Sudah aku siapkan. Mana ya? Oh ya udah. Soalnya gampang aja. Easy. Easy question. Ya udah masuk ya. Oke, udah masuk semua buat soal dan PT hari ini. Ditunggu aja. Dan dikerjakan soal-soalnya. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, tanyakan lagi. Bisa kita cukupkan untuk materi hari ini, malam hari ini. Kita tutup atau kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini diberikan manfaat dan keberkahannya. Berdoa di Amin. Berdoa dicukupkan. Aku akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Waalaikumsalam.